Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Proses hukum terkait ambruknya musola Ponpes Al-Khozini dilakukan setelah identifikasi semua jenazah selesai. Hujan es dan angin kencang melanda sejumlah kecamatan di Lamongan. Pohon bertumbangan dan atap pendopo kecamatan ambrol. Gunung Semeru erupsi pada Rabu pagi, tinggi kolom abu mencapai 700 meter dari puncak kawah. Hujan es disertai angin puting beliung melanda wilayah Lamongan. Sejumlah pohon sepanjang jalan raya Pantura tumbang menutupi badan jalan. Bahkan plafon pendopo kecamatan Tikung ambrol disapu angin kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan es ini terjadi di Kecamatan Pucuk, Lamongan, Rabu sore. Butiran-butiran es turun bersama hujan deras yang melanda kawasan itu. Warga sempat merekam fenomena alam itu dengan kamera ponsel. Warga sempat panik sebab peristiwa itu terjadi kurang lebih 20 menit. Tak hanya menyapu rumah warga dan fasilitas umum, angin kencang juga menumbangkan pohon di sepanjang jalan Pantura di Kecamatan Pucuk. Akibatnya banyak pohon tumbang hingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan nasional itu macet total. Untuk mengurai kemacetan lebih parah, warga sekitar berusaha menyingkirkan pohon-pohon yang tumbang serta membersihkan ranting-ranting yang berserakan di tengah jalan raya. Ya begitu mendung, kemudian langsung mendung mendadak. Habis itu terjadi angin kencang. Oh sangat kencang sekali. Nah, itu yang mengakibatkan banyak pohon tumbang. Habis itu disusul sama hujan es batu terkerikil, es batu sudah kerikil. Ya, akhirnya banyak pohon tumbang di rumah warga juga banyak atap-atap yang terbang. Di Lamongan, angin kencang terjadi 2 hari berturut-turut. Sebelumnya pada Selasa sore, angin menerjang 2 kecamatan yaitu Sambeng dan Ngimbang. Sedangkan pada Rabu sore, 5 kecamatan terdampak angin puting beliung, yakni Kecamatan Tikung, Kembang Bahu, Sugio, Sukodadi, dan Kecamatan Pucuk. Belum diketahui pasti kerugian akibat peristiwa alam tersebut. Sapari Wijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Gunung Semeru di Lumajang Rabu pagi kembali mengalami erupsi berupa letusan kolom abu setinggi 700 meter dari puncak kawah dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Rekaman CCTV milik BPBD Lumajang di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, merekam detik-detik Gunung Semeru mengalami erupsi berupa letusan dengan kolom abu intensitas tebal ke arah barat daya pada Rabu pagi pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum mencapai 22 mm berdurasi kurang lebih 2 menit 19 detik. Sering terjadi letusan tapi tidak mengganggu aktivitas di sini. Tapi ya siap-siap berwaspada keluarga sini. Untuk hujan abu tidak pernah sampai sini ya Bu ya? Nggak pernah, alhamdulillah. Letusan ini masih berada di radius aman dan jauh dari pemukiman sehingga tidak menimbulkan dampak. Namun pihak BPBD Lumajang mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi rekomendasi keamanan oleh PVMBG. Terjadi erupsi
yang mengarah ke barat daya dengan ketinggian 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Tetap untuk waspada, terutama para penambang tidak menambang pada 500 meter dari sepadan sungai. Menghimbau kepada masyarakat, terutama penambang ataupun pengguna laharan das lahar yang ada di Semeru, seyogyanya untuk waspada. Hingga Kamis ini, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di status level 2 waspada. Rekomendasi dari PVMBG agar warga tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Koboan sejauh 8 km dari puncak. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, mobil rombongan biduan di Magetan menabrak pemotor, 2 orang tewas, hingga puluhan siswa SMK di Ngawi diduga keracunan menu makan bergizi gratis. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Puluhan siswa sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Sine Ngawi harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami pusing, muntah, dan mual. Para korban diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 62 siswa, meliputi siswa kelas 10, 11, dan 12. Selain di Puskesmas Sine, sebagian siswa lainnya dirawat di Puskesmas Ngerambe dan Tambak Boyo, Mantingan, Ngawi. Untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sudah mengambil sampel makanan dan dilakukan pengujian laboratorium. Mobil yang ditumpangi biduan asal Madiun menabrak pemotor di Magetan. Akibat peristiwa ini, 2 pelajar sekolah menengah pertama tewas di lokasi kejadian. Sementara mobil mengalami kerusakan di bagian depan. 4 penumpang termasuk Cantika Davinca usia 18 tahun, seorang biduan, hanya bisa menangis karena tidak bisa keluar dari dalam mobilnya yang hancur. Diduga mobil berusaha mendahului kendaraan lain, namun naas. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju motor tanpa lampu yang dikendarai 2 orang pelajar. Sehingga tabrakan pun tak terelakkan karena sopir tidak melihat pemotor di depannya. Dua penumpang tewas, yakni Ernawati dan Hesti Rahayu, dan 5 lainnya mengalami luka serius usai minibus yang ditumpangi terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur Sendi Mojokerto. Sebelum terjun ke jurang, minibus yang diduga remnya blong tersebut menabrak tebing hingga melaju tak terkendali. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan Sudipyo, 49 tahun, warga Surabaya, melaju dari arah Kota Batu menuju Pacet, Mojokerto. Setibanya di lokasi yang kondisi jalan menurun tajam, tiba-tiba minibus diduga mengalami rem blong. Selamat pagi, ini info. Seorang pria asal Tangerang jadi sasaran amuk warga setelah terpergok mencuri ban serep truk yang sedang parkir di Pasuruan. Pelaku yang babak belur langsung diamankan polisi dan sempat dibawa ke rumah sakit sebelum digelandang ke Mapolres. Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil untuk mendapat perawatan. Polisi masih menyelidiki adanya pelaku lain dalam kasus pencurian tersebut, sebab sebelumnya pelaku terlihat diantarkan seorang menggunakan motor.
Kai, nenek berusia 70 tahun di Mojokerto, terluka akibat tertembak senapan angin saat berada di teras rumahnya. Korban mengalami luka tembak di dada kiri hingga tembus ke punggung. Korban yang berjalan seorang diri tiba-tiba tersungkur akibat dada kirinya tertembus peluru senapan angin. Korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi.